teman-teman Edukons, selamat datang di Edukons Podcast. Menjadi teman cerita untuk berbagi kebaikan dan kebahagiaan bersama saya, Kowian. Nah, teman-teman Edukons, sekarang kita akan membahas tentang self-reflection, di mana sebuah perjalanan menemukan aku yang baru. Nah, di self-reflection ini kita akan membahas tentang quarter life crisis. Nah, sekarang kita kedatangan teman cerita dari dosen bimbingan konseling, Kak Fitriana, SPD MPD. Halo Kak, apa kabar? Hai. Apa kabar hari ini? Insya Allah semoga semua dalam keadaan baik-baik ya. Amin. Baik, amin. Oke, sebagai informasi teman-teman Edukons, apa sih quarter life crisis ini? Nah, quarter life crisis ini pertama kali diperkenalkan oleh Robbins dan Wilner pada tahun 2001 yang menjelaskan tentang kesengsaraan yang dihadapi individu ketika mereka membuat pilihan tentang karir, keuangan, pengaturan hidup, dan hubungan relasi dengan orang lain. Seperti itu Kak. Jadi pernah nggak sih Kak Ria ini mengalami quarter life crisis ini? Coba Kak Ria tolong dijelasin atau mungkin bisa diceritain ke teman-teman teman Edukons tentang pengalaman Kak Ria mengalami quarter life crisis. Oke, menarik sekali ya temanya pada hari ini. Kita akan berbicara terkait quarter crisis of life. Oke, saya pikir mungkin semua orang pernah yang mengalami titik seperti itu, misalnya kayak titik terendah, dan bagaimana sih cara menghadapi hal-hal yang seperti itu. Tadi sudah dikasih pengantar sedikit ya bahwa quarter crisis of life itu adalah bagian dari titik terendah, apakah itu dari perjalanan hidup manusia yang terkait dengan perjalanan karir, relasi dengan orang lain, keuangan, pengaturan hidup dan lain sebagainya. Yeah. Oke, tapi mungkin di sini saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan karir ya. Ya, saya pikir itu adalah satu hal yang sangat menarik dari perjalanan hidup saya, mungkin yang bisa dikatakan dulunya memiliki banyak sekali cita-cita seperti itu ya, sebetulnya. Dan saya pikir juga ini akan merembes juga dengan pembahasan saya dengan relasi dengan orang lain, keuangan dan lain sebagainya. Sebenarnya ini agak ini ya, mau cerita dari mana, tapi saya pikir perjalanan karir itu seperti yang kita ketahui bahwa perencanaan itu kan biasanya dimulai sejak kita sekolah, misalnya SMA, SMP, SMA. Nah, saya pernah di titik bahwa ketika lulus kuliah pun masih cita-cita itu masih banyak sekali, pengen jadi atlet, pengen jadi musisi, malah pernah jadi musisi, pernah malah sampai sekarang, maksudnya untuk jadi dosen itu di luar dari sebenarnya dari ekspektasi sih, ekspektasi orang tua mungkin ya. Lebih ke situ sih sebenarnya, lebih ke sana sih sebenarnya. Tapi kalau saya pribadi sih malah tidak pernah kepikiran untuk jadi itu, jadi dosen. Belum pernah kepikiran jadi itu dulu pada saat SMA. Saya pernah kepikiran seperti yang saya pernah kepikiran ingin menjadi atlet nasional pada saat itu, di mana saya pernah menggeluti dunia olahraga, pernah jadi pemain basket, pernah jadi pemain takraw, pernah mencoba, tapi yang paling saya tekuni itu atlet karate. Saya mengekuni itu sampai kemudian penyelesaian studi S1 itu 7 tahunan lah sekitar. Saya kemudian melihat bahwa bercermin dari senior guru atau teman-teman bahwa wow, ternyata untuk menjadi atlet karate itu lumayan meyakinkan. Maksudnya dalam segi ekonomi, ya pendapatannya banyak, uangnya banyak kalau misalnya jadi atlet, apalagi kalau bisa tembus atlet nasional, keliling keluar negeri dan lain sebagainya. Menopang ekonomi dan itu menarik, dan itu pernah menjadi cita-cita saya pada saat itu. Tapi ternyata saya menyadari bahwa itu tidak disupport oleh keluarga. Mungkin bisa jadi sebenarnya mereka mensupport, tapi saya merasa bahwa itu tidak terlalu, mungkin saya merasa bahwa mereka tidak terlalu berharap saya bisa seperti itu. Dia berharap lain. Sampai kemudian akhirnya di semester
semester berapa ya? Saya 2010 itu saya semester 8 mungkin. Yang harusnya teman-teman sudah semua sudah menyusun skripsi dari satu, saya masih aktif di dunia itu dan saya kemudian sadar bahwa oh kayaknya ini sudah saatnya nih kita kembali ke dunia akademik dan dunia akademik dan menyelesaikan studinya. Disitulah kemudian setelah selesai satu, mengubah haluan itu kemudian terjadi. Maksudnya, saya kemudian berpikir bahwa setelah jadi satu kita mau jadi apa ini? Akan kemana saya setelah jadi satu? Saya mau jadi apa? Dan saya pikir pasti semua orang pernah mengalami hal itu ya. Saya mau jadi apa nanti ya setelah ini, setelah S1. Nah, sampai kemudian saya ketemu dengan seseorang yang telah kemudian jadi teman hidup saya pada saat ini. Di saat itu dia memberi saya kepercayaan untuk lanjut kuliah. Sebenarnya itu pernah menjadi cita-cita saya pada saat saya pernah ikut kongres IMAPKIN di Malang. Pada saat itu saya kemudian berkunjung di Malang, Universitas Negeri Malang. Saya kemudian melihat kondisi kampus, wah keren sekali kampusnya. Saya itu kemudian menginspirasi, wah suatu saat saya akan kuliah di sini. Nah itu kemudian ternyata Tuhan memberi jalan dengan menghadirkan seseorang yang mensupport saya untuk lanjutkan kuliah, lanjutkan sekolah. Nah, tapi sampai pada titik di mana saya kemudian merasa tidak pantas untuk menerima misalnya kayak semacam apa istilahnya ya, dorongan, motivasi atau sumbangsi melalui keuangan mungkin ya kepada orang yang bukan siapa-siapa saya maksudnya pada saat itu. Dan kemudian itu di titik itu waktu itu pendaftaran sudah mau berakhir, kemudian ditanya sudah mendaftar, uang pendaftaran pada saat sudah dikasih tahu sudah diberikan oleh si dia yang yang kemudian menjadi pasangan hidup pada saat ini. Dan pada saat itu saya bilangnya begini, oke, kayaknya saya tidak bisa, saya merasa tidak pantas untuk menerima ini. Dan apa kata orang ketika misalnya saya dibiayai orang-orang yang bukan status, bukan suami, bukan meskipun pada saya dekat secara emosional ya. Nah, sehingga pada saat itu si doi memutuskan untuk memutuskan untuk melamar saya. Waduh, ternyata orang ini menantang, kayak apa ya istilahnya ya. Dia kemudian memberi saya sebuah dia ingin membuktikan seperti itu bahwa saya ini mampu untuk membiayai kamu sekolah lagi. Seperti itu. Nah, hingga pada saat itu saya lagi di titik yang berperang dengan diri sendiri. Maksudnya begini, kebetulan ya pada saat itu orang yang menjadi pendamping saya saat ini adalah pada saat itu masih beda latar belakang pendidikan dengan saya. Dan untuk meyakinkan orang tua bahwa orang ini adalah orang yang tepat untuk saya itu ternyata membutuhkan apa istilahnya ya, usaha yang lebih banyak lagi ya. Mental, kepribadian, keberanian untuk mengungkap itu. Nah, hingga pada saat itu ternyata setelah saya bercerita dengan keluarga, ternyata di luar dari kekhawatiran saya selama ini, ternyata mereka mengatakan bahwa selama dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan lain sebagainya, diterima lah. Maksudnya pada saat itu kemudian alhamdulillah juga dia berasal dari keluarga yang baik-baik, dan saya pikir itu adalah poin penting untuk menjamin sebuah keluarga. Nah, sehingga pada akhirnya sampai di titik setelah menikah, 1 minggu setelah menikah saya kemudian lanjutkan kuliah. Jadi di situ kemudian saya, apakah benar ini adalah putusan yang sangat tepat? Saya mengorbankan sebuah apa istilahnya ya, masa-masa nikmatnya jadi pengantin baru, kemudian langsung LDRan. Wah, lumayan menarik ini nih perjalanan hidup ini. Menantang sekali. 1 minggu langsung LDRan, pisah dan fokus kuliah. Dan ternyata saya kemudian saya bukan berpikir pastilah bisa apa sih maksudnya, ini kan cuman. Nah, ternyata tidak semudah itu. Ternyata pas dijalani ternyata itu tidak semudah itu. Banyak tantangannya ya. Banyak tantangannya. Jarak ternyata itu contoh misalnya komunikasi dibatasi oleh jarak, itu ternyata kadang memberi untuk menyelesaikan masalah. Misalnya ketika ada, biasalah kalau misalnya lagi butuh rumah tangga,
untuk menyelesaikan miskomunikasi antar pasangan itu ternyata butuh kedekatan, kemelekatan lebih ini ya, lebih dekat. Nah ternyata LDR itu tantangannya di situ. Nah sampai pada akhirnya perjalanan karir itu dibangun jadi kuliah S2. Tadi misalnya contoh terkait dengan keuangan misalnya, itu saya pernah di titik bahwa apakah saya bisa lanjut kuliah ini dengan biaya yang bukan beasiswa, beasiswa suami ya, masih beasiswa suami. Ternyata itu tadi seperti yang saya ketahui bahwa ternyata semua perjalanan selama kuliah itu tidak selancar seperti yang saya bayangkan. Seperti itu ya. Sampai pada akhirnya ditambah lagi ketika 1 tahun setelah menikah saya hamil. Saya kemudian hamil dan harus mengalami banyak hal baru yang terkait kita ya perempuan ketika misalnya hamil, misalnya seperti hormon gimana, misalnya kayak keadaan emosi tidak stabil dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan tugas yang sangat banyak dan ditambah lagi kondisi LDR-an yang dan itu kemudian ini menjadi quarter life crisis. Dan di situ titik-titik kemudian bahwa bisa nggak sih saya melewati ini semua, dan sempat malah pernah menghabiskan 1 tahun untuk dan vakum di dunia perkuliahan 1 tahun dan fokus ke anak. Sampai pada saat itu kemudian apa istilah ya, ternyata konsep idealisme saya sebagai perempuan pada saat sudah memiliki anak itu ternyata berubah. Sampai pada akhirnya ketika saya akan menjadi wanita karir. Nah, sampai kemudian saya merasa bahwa apakah benar bahwa untuk menjadi wanita karir dan punya seorang anak itu aman? Maksudnya apakah anak saya ini akan menjadi anak yang tumbuh dengan bahagia, atau apakah nanti anak saya ini akan benar-benar mendapatkan kasih sayang saya sebagai orang tua ketika saya memutuskan sebagai wanita karir. Sampai pada saatnya saya pernah berpikir enggak usah lanjut S2-nya di tidak mau melanjutkan studi lagi. Jadi studi lanjutnya enggak usah. Bisa dikatakan di sini karir itu berada pada saat titik terendahnya seperti itu dalam hidup karya ya. Iya, seperti itu. Sehingga pada akhirnya orang tua sakit. Pada saat anak saya umur 4 bulan, bapak saya berpulang. Nah, pada saat itu saya kemudian itu salah satu juga alasan kenapa pada saat itu saya terlambat selesai karena saya kemudian ke kampung dan sepakan semuanya ini. Maksudnya saya kemudian mengalami hal yang tidak maksudnya saya tidak berharap bahwa ini terjadi begitu, dan saya kemudian mungkin seperti ini ya, bapak saya mungkin pernah memiliki harapan yang besar sebagai saya sebagai anak yang perempuan satu-satunya, yang kemudian dia melihat bahwa sejak kecil saya memiliki prestasi belajar yang tinggi sejak dari kecil, maksudnya SD sampai kemudian SMA. Dia merasa nanti dia selalu guyon yang memperkenalkan saya dengan buku, misalnya sering bawa ke perpustakaan. Dan kebetulan bapak dulu guru SD, dia kemudian sering ke perpustakaan. Dia selalu mungkin guyon ya, tapi misalnya dipanggilnya begini, hai Prof Ria, Prof Fitriana, seperti itu loh. Ternyata itu adalah hal-hal yang mungkin guyon, mungkin menurut orang tua, tapi bisa jadi itu adalah doa. Dan saya kemudian di sisi saya mengingat sekali percakapan dengan orang tua saya pada saat itu bahwa mungkin dia mengetahui bahwa saya memiliki kok jadi sedih. Ingat bapak. Pada saat itu sementara punya anak sementara kuliah S2, dan itu membutuhkan finansial yang sangat tinggi ya. Mungkin bapak merasakan bahwa saya di titik bahwa saya lagi kesulitan keuangan, tapi kita tidak pernah membahas tentang itu. Tapi saya mengingat sekali percakapan terakhir dengan bapak. Dia mengatakan bahwa pokoknya jangan berhenti sekolah hanya karena uang. Itu, dan itu kemudian pokoknya jangan jadikan itu jangan jadikan keuangan itu sebagai alasan untuk terus sekolah.
Soalnya saya sadar bahwa Bapak adalah orang yang selalu mendukung apapun yang saya lakukan.